Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Nurwahida dari Pendidikan Fisika B Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya. Yang pertama yaitu tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia. Yang pertama itu membudidayakan nasionalisme dan persatuan. Yang kedua, memperkuat nasionalisme Indonesia di era globalisasi. Yang ketiga, membangun kembali sikap nasionalisme bangsa. Yang terakhir, menumbuhkan semangat nasionalisme dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Yang pertama yaitu kerja keras, yang kedua saling menghormati, dan yang terakhir saling menghargai atau toleransi. Yang ketiga, formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Rapuhnya spirit rasa kebangsaan Indonesia sebagai suatu bangsa yang telah dibangun semenjak pergerakan nasional nampaknya juga disebabkan oleh karena lemahnya visi kebangsaan dan adanya kekaburan mendasar dalam memandang keindonesiaan. Walaupun secara yuridis Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 diubah menjadi Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, sikap dan perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan rasa nasionalisme tersebut masih lebih banyak dipengaruhi oleh undang-undang kewarganegaraan terdahulu. Selama ini, pemahaman terhadap kebangsaan masih merujuk pada terminologi klasik renansien suatu bangsa, tergantung pada dampak warganya untuk hidup secara bersama dalam identitas kolektif baru yang melampaui garis-garis primordial sekretarian. Secara normatif, kebangsaan dalam pengertian komunalistik seperti itu memang mungkin dibangun. Yang keempat, memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Di sini pergeseran makna penting bagi bangsa Indonesia saat ini untuk duduk sejenak merenung mengapa mantra nasionalisme pada awal kemerdekaan begitu ampuh mengantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Seperti kunci bertemu dengan gemboknya, nasionalisme Indonesia pada masa kemerdekaan berada pada posisi tepat, bahkan menjadi antitesis nasionalisme Barat yang keliru. Pertama, nasionalisme Indonesia dibungkus perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Suka tidak suka, perasaan tersebut mampu mengeliminasi segenap perbedaan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir penjajahan. Kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini. Hal atas status kewarganegaraan mengandung makna tidak hanya hak untuk memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga termasuk hak untuk merubah serta hak untuk mempertahankan status kewarganegaraan. Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang penting adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan karena
Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Yang terakhir yaitu elemen-elemen yang mengikuti kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan, dan ideologi. Perbedaan tersebut dapat mendorong untuk terjadinya konflik, namun sebaliknya juga dapat menjadikan persatuan dengan terwujudnya sikap saling tolerir antar warga Indonesia. Akan tetapi untuk mewujudkan persatuan dengan dasar perbedaan yang ada itu, Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang dapat mengikatkan masyarakatnya menjadi satu kesatuan atau majemuk. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh